masjid. Om Siwah Tuam Dewa Iya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundaria Kaksir Sabahia Biantara Suci Om Kesama Dewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Om Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah kenaikan harga beras semakin menjerat leher rakyat kecil. Wagub Bali sebut tunjangan DPRD tetap diberikan namun dievaluasi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kenaikan harga beras belakangan ini membuat masyarakat kecil semakin resah. Kenaikan beras turut dibarengi kenaikan kebutuhan lain, terlebih lagi di Bali banyak upacara keagamaan yang jaraknya berdekatan seperti Purnama Saraswati, Banyu Pinaruh, dan juga Pagorosi. Menurut Bu Juro, salah seorang penjual beras di Pasar Tegalinggah Denpasar, harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp2.000.
pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena harga dari pemasok beras sudah tinggi. Di samping karena minimnya kesediaan gabah panen di Bali, sehingga berdampak signifikan pada harga beras di pasaran. Bujero mengaku kini pembeli terlihat mengerem dan mengatur pengeluaran sehari-hari karena kebutuhan lain juga ikut naik, seperti Purnamo, Saraswati, Banyu Pinaruh, dan Pagaru Besi. Totalnya 16. Oke, Beras putihnya ini kan 17. oke. Nah, 17, beras premiumnya gitu Ibu? Beras premiumnya kan 85. Dan 5 kilo. 5 kilo, yang 10 kilo? 10 kilonya yang beras biasa, yang premium nggak jual ya. 160. 60. Sejak kapan Ki keadaan kenaikan Ibu? Udah lama, beberapa bulan yang lalu nih. Pun bukan 5 bulanan. Disebabkan kira-kira karena Panen ada gabah, ada apa. ini. Harapan dari pedagang pun tapi Ibu? Harapannya kan ya turun lah nikah semangkunya semua, bukan cuma beras saja kan, yang lainnya kan naik juga Pak. Makanya ya turun lah. Dari keadaan masyarakat seperti sekarang kan serba sulit, harga barang naik, dapat gaji kan, itu orang yang kerja di kantor atau di perusahaan pun gaji segitu aja kan, ada kenaikan. Otomatis sepi lah kayak sekarang kan, sepi orang belanja itu menghemat. Dan apalagi rainan sekarang kan banyak akhirnya numpuk. Rainan numpuk, abah deh sepi. Menurut Ibu Jero, harga beras di tempatnya kini beras premium 5 kg dijual dengan harga Rp85.000. Ukuran 10 kg dijual Rp160.000, sedangkan beras lokal Rp16.000 per kilonya. Untuk beras lokal 25 kg dijual dengan harga Rp355.000, sedangkan beras premium putri ukuran 25 kg dijual dengan harga Rp395.000. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa, berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga gabungan kabupaten kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Agustus 2025 secara bulanan mengalami deflasi sebesar 0,39% MTM setelah bulan sebelumnya mengalami inflasi 0,32% MTM. Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 2,65% YoY dari 3,16% YoY pada bulan Juli 2025. Inflasi Bali pada Agustus 2025 secara tahunan lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 2,31% YoY. Secara umum, inflasi spasial di 4 kota kabupaten di Bali masih dalam rentang sasaran inflasi. Seluruh kota kabupaten IHK mengalami deflasi bulanan pada Agustus 2025, di mana Tabanan mengalami deflasi bulanan terdalam sebesar minus 0,69% MTM atau inflasi tahunan 2,61% YoY. Diikuti Singaraja sebesar minus 0,56% MTM atau 2,71% YoY. Selanjutnya Badung mengalami deflasi bulanan sebesar minus 0,46% MTM atau inflasi tahunan 1,91% YoY. Dan Denpasar sebesar minus 0,19% MTM atau 3,05% YoY. Secara bulanan, deflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring dengan penurunan harga komoditas pada kelompok ini di tengah peningkatan pasokan karena panen. Berdasarkan komoditasnya, secara bulanan deflasi bulan Agustus 2025 terutama bersumber dari penurunan harga komoditas tomat, cabai rawit, daging babi, buncis, dan tarif angkutan udara. Sementara itu, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas bawang merah, biaya sekolah menengah atas, beras, bahan bakar rumah tangga, dan pepaya. Kedepan, BPS dan Bank Indonesia Provinsi Bali menyoroti beberapa risiko yang perlu diperhatikan, antara lain masih tingginya permintaan barang dan jasa pada peak season kunjungan wisatawan mancanegara, kenaikan harga acuan minyak sawit mentah yang berpotensi mendorong imported inflation, serta berkelanjutannya perbaikan jalur utama Jawa Bali yang berpotensi mengganggu distribusi logistik. Sukma, Bali TV.
Wagub Bali sebut tunjangan DPRD tetap diberikan namun dievaluasi. Kami segera kembali dengan laporannya sesaat lagi. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula. Nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Penumpang. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemerintah Provinsi Pemprov Bali bakal melakukan evaluasi terkait pemberian tunjangan bagi anggota DPRD. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Giriprasta usai menghadiri rapat paripurna DPRD Bali di kantor Gubernur Bali Senin pagi. Dan anggota dewan yang terhormat. Pesatnya Polemik tunjangan wakil rakyat belakangan masih menjadi pembicaraan hangat publik. Banyak yang menyayangkan tingginya tunjangan khususnya untuk para anggota dewan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giriprasta menegaskan bahwa tunjangan bagi anggota DPRD Bali termasuk tunjangan transportasi dan perumahan akan tetap diberikan meski sejumlah daerah dan DPR RI mencabut tunjangan serupa. Giriprasta menyebut tunjangan anggota DPRD akan tetap diberikan. Hanya saja, kata Giri, akan dilakukan penyesuaian dengan kemampuan daerah. siapapun penyelenggara negara, baik dari pusat maupun tingkat banjar, itu tata kelolanya itu adalah berdasarkan regulasi. Sepanjang regulasi itu ada dan kemampuan keuangan daerah dan itu adalah merupakan hak sesuai dengan regulasi, ya kita harus beri. Artinya akan tetap ada tunjangan ini ya Pak, perumahan dan transportasi publik. Saya kira tetap. Kenapa saya berani katakan tetap? Nanti tetap juga akan dilakukan evaluasi. Gitu. Tetapi bagaimana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tidak keluar dari badan regulasi. Pak, kalau berdasarkan pergub Contoh misalkan ketika kami eksekutif nih menolkan sesuai dengan regulasi, kami dipitun. Yang jadi masalah itu nanti kan kami. Itu adalah melaksanakan wewenang yang sewenang-wenang. Maka cara melawan hukum kan gampang. Jawabannya hanya satu, maaf, jangan dilanggar. Udah. Lebih lanjut, Giriprasta menyebut pemberian tunjangan bagi wakil rakyat ini merupakan amanat dari regulasi. Oleh karena itu, pemerintah wajib melaksanakannya. Pak, kalau dilihat nominalnya sendiri kan berdasarkan pergub terakhir itu masih 50-60 juta dan itu dinilai tinggi sama masyarakat. Ada rencana penurunan atau? Nanti kita evaluasi sesuaikan dengan kebutuhan, realitas, dan begitu juga kita akan melihat juga karena ini berimplikasi dengan salah satu inflasi. Inflasi salah satu contoh bagaimana kenaikan harga bahan pokok dan lain sebagainya. Dan kami pun ingin memberikan semua, kalau bisa itu semua sampai ke tingkat bawah. Kalau ada pergeseran, maka kita Provinsi Bali selalu menjaga 1 kota 8 kabupaten terhadap inflasi ini. Kami rapat rutin dengan hal itu, bahkan kita melakukan sidang. Jangan sampai, maaf ya, yang tidak bisa kita tanggulangi ini agak susah di Bali ini, hanya cabai aja sama bawang merah. Kapan evaluasinya rencananya? Sudah jalan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur atau Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2021, anggota DPRD Bali mendapatkan tunjangan yang bervariasi. Untuk Ketua DPRD Bali menerima Rp54 juta per bulan untuk tunjangan perumahan. Wakil Ketua DPRD Bali mendapatkan Rp45,5 juta. Sedangkan anggota menerima Rp37,5 juta. Untuk tunjangan transportasi, para anggota DPRD mendapatkan 24 juta setiap bulan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, meski memberikan beberapa masukan, Pemprov Bali menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif Dewan terhadap penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali saat pidato pada rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 dengan agenda pembacaan pendapat gubernur. Rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 dibuka Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya di Gedung Wisma Sabah Utama Denpasar, Senin siang. Dalam pidato pendapat gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur Bali Giri Prasto, Pemprov Bali memberikan beberapa masukan terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi dan Ranperda tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Di antaranya meski mendukung Provinsi Bali mewajibkan kendaraan yang dioperasikan sebagai angkutan sewa khusus pariwisata ASKP berada dalam penguatan badan usaha berbadan hukum guna menjamin profesionalisme, akuntabilitas, dan kepastian hukum penyelenggaraan angkutan pariwisata. Penerbitan izin berada pada kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, lingkup kewenangan Pemprov Bali melalui Dinas Perhubungan hanya sebatas pada fungsi pembinaan, pengawasan termasuk memastikan standar pelayanan sesuai dengan nilai budaya Bali dan menjaga kualitas layanan pariwisata. Sementara terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, Pemprov Bali memberikan masukan untuk menyempurnakan aspek teknik, penyusunan, dan substansi. Di antaranya Ranperda tersebut agar menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara cepat, tepat, mudah, dan valid, serta memperhatikan dan melindungi kaum disabilitas. Prinsip Raperda ini adalah, pertama sekali ini adalah mengawal daripada kebutuhan, kepentingan, dan keinginan daripada teman-teman driver yang ada di Bali. Nah, cara kita untuk membantu dalam itu, sikap pemerintah Provinsi Bali yang kami terima kasih dengan DPRD telah melakukan inisiatifnya untuk membentuk Perda. Nah, inilah yang sangat penting karena yang dilakukan pertama itulah tatanan. Karena kita mengedepankan konsep law enforcement, keberpihakan kita kepada regulasi dan penegakan hukum sendiri. Nah, dengan adanya Perda ini, kami nanti akan pastikan sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Dengan Perda ini, kami ingin hanya satu, bagaimana masyarakat kami ini bisa menjadi tuan rumah sendiri. Bila perlu, kita akan buatkan aplikasi khusus untuk betul-betul menikmati keamanan dan kenyamanan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang menggunakan salah satu transportasi bertalian dengan Ranperda ini. Saya kira itu. Sebelum menutup sidang, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya mengatakan dalam pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi yang digelar komisi di DPRD Bali hendaknya melibatkan para perwakilan dari para driver angkutan sewa demi menjaga transparansi. Ketua Komisi 1 untuk berkoordinasi. Berdasarkan pengalaman juga perlu kami sampaikan bahwa Raperda tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi di Provinsi Bali ini, beliau-beliau itu atau saudara-saudara kita itu sudah datang ke gedung Dewan sebanyak 3 kali. Jadi mohon untuk lebih melibatkan mereka, karena bagaimanapun ini adalah aspirasi yang
benar yang pasti ada di lapangan, dan kita tentu ingin memberikan yang terbaik di Dewan Perwakilan Rakyat DKI Provinsi Bali. Itu kira-kira. Sehingga ke depan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ari Wuratmaja, Bali TV. Bertepatan pada Rahina Banyu Vinaro dan Purnama ketiga Radita Paing Sinta, Minggu 7 September 2025 dilangsungkan puncak karya memungkah ngateglinggih pedudusan alit mencaru melaspas mendem pedagingan dan pujawali di Pura Luhur Surya Agung Bukit Mucung. Pura tersebut merupakan di desa Angan Telu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Puncak karya Pura Luhur Surya Agung Pucak Bukit Mucung dipuput secara langsung oleh dua sulinggih, yaitu Ide Pedanda Resi Agung Pinatih Kusuma Yoga dari Geria Tulikup Gianyar, serta Ide Pedanda Gede Sidemen dari Geria Taman Asri Budak Keling Karangasem. Penglingsir Pura Luhur Surya Agung Pucak Bukit Mucung Dr. Inengah Suryate menyampaikan rangkaian karya telah berlangsung sejak 3 September 2025 melewati beberapa tahapan sampai puncak karya hari ini. Ia memaparkan bahwa Pura Luhur Surya Agung Pucak Bukit Mucung merupakan pura kayangan jagat yang didirikan sejak tahun 2006 dan karya ini dilaksanakan sebagai wujud bakti dan kebersamaan umat sedharma. Upacara niki wau ngawitin sane mangkin. Doaning Pura Surya Agung Puncak Bukit Mucung puniki nggih kapertama didirikan di tahun 2006 ya. Kemudian wenten renovasi, wenten mekario Padmonabo, wenten linggih Ide Betara Bayu, wenten linggih Ide Betara kabeh ring pepelik utawi paruman, wenten linggih Ide Betara Bedawang Nala, wenten linggih iriki dalam ped, talar Ide Betara Ratu Gede Bukit Mucung. Nah, harapannya kami selaku penglingsir setelah upacara puniki tiada lain adalah agar beliau Ide Betara Siwo Pasupati, Ide Betara Bayu, Ide Betara Kabeh, Ide Betara Dalampet, Ide Betara Ratu Gede Bukit Mucung, Ide Betara Bedawang mepice waru nugraha ring sejeroning umat sarang sinamian. Doaning puniki pura wantah kayangan jagat. Pura yang dibangun pada ketinggian 350 meter ini selain sebagai tempat persembahyangan, pura ini juga dikenal memiliki keunikan alam karena banyak ditumbuhi tanaman obat seperti jarak bang, sambung tulang, cendana, dan taruwong yang tumbuh alami tanpa pernah ditanam sebelumnya. Di tiang Desa Adat Ring Batu Yang Sukawati Gianyar, sudah hampir 6 tahun maturan ayah ngewangun parhayangan Surya Agung Bukit Mucung puniki. Riantukan akeh pisan keunikan-keunikan niki yang sekali bawah sering cerita Ramayana. Bukit puniki seperti Bukit Lato Mahasadi. Akeh entik-entikan obat-obatan sani mentik. Kemauan enten wenten anak ai mula sekali bawah sana niki. Terutama niki wenten taruwong kena anak nas taman niki ring sane ngawi wenang ring Bukit Mucung puniki Ratu Gede Bukit Mucung segera. Jadi pura puniki benar-benar mempunyai keunikan di samping nyatur buana piunya pecik pisan angin motif teater, angin semedi, angin yoga. Diantukan di tiang sebagai pangerencana sareng penglingsir iki berencana menjadikan Bukit Mucung niki sebagai wisata religius ke depan sebagai tempat yoga para tamu mancanegara yang akan datang ke Bali. Usai puncak karya berlangsung dilaksanakan penandatanganan prasasti. Untuk kedepannya di pura ini akan dibangun Balai Peyatnyan, Bayu Yoga Center, melaksanakan jambore spiritual untuk anak-anak. Setiap pukul 6 pagi, jam 12 siang, dan 6 sore dikumandangkan Trisandia dalam rangka membina umat, dan setiap pukul 10 pagi mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan Pancasila untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan di NKRI. Punga Widrayani, Bali TV. Bertepatan dengan Purnama Sasih ketiga Krama Desa Adat Belandingan, Kintamani, Kabupaten Bangli melaksanakan pujawali di Pura Penetegang Sari. Pujawali yang dipuput oleh Jero Gede Balian Sareng Jero Gede Penataran tersebut diikuti ratusan krama desa Belandingan dengan kusuk.
Pujawali di Pura Penetegan Sari bertepatan dengan Purnama Sase ketiga yang diawali Macaru Resigana dan dipuput Jero Gede Penataran, Masarana Bebek Belangkalung, Ayam Berumbun, dan Ayam Mancalima di Jeruan Pura. Caru Resigana bertujuan membersihkan dan menetralisir kekuatan alam yang negatif, serta menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam dan makhluk lainnya. Rangkaian Pujawali dilanjutkan dengan mendak Tirta Pekuluh di Pura Manik Muncar. Prosesi dilanjutkan Puncak Pujawali dipuput Jero Gede Balian bersama Jero Gede Penataran dan para pemangku dan balian sedesa adat Belandingan dengan banten Pujawali Meulu Bebek dan Ayam. Pujawali berlangsung dengan kusyuk yang diikuti ratusan keramo desa Belandingan. Pada Pujawali tersebut juga dipersembahkan tarian Taruna Bunga dan tari Daha Bunga, dibawakan anak-anak remaja dan putra-putri. Rangkaian upacara dilanjutkan dengan taris baris adat, mulai dari tari baris adat Tumbak Barak dan tari baris adat Tumbak Selam, dan diakhiri dengan baris tutup. Tarian baris khas desa Belandingan ini adalah simbol jiwa kesatria dan kepahlawanan prajurit yang menggambarkan keberanian, ketangkasan, dan kewibawaan seorang prajurit sebelum bertempur, serta mencerminkan semangat patriotisme. Prosesi Pujawali dilanjutkan kembali dengan ngendemang, artinya prosesi sakral nunas raos atau baos kepada Ido Sesunan. Apakah mungkin ada kekurangan saat upacara Pujawali agar ke depan bisa diperbaiki keramo desa adat Belandingan? Pura Penetegan Sari merupakan satu konsep kesatuan dengan Pura Pengangkat dan Pura Pemapagan. Pura Pengangkat difungsikan untuk ngangkat sari atau nunas merta dan Pura Pemapagan untuk mapag merta, dan Pura Penetegan Sari tempat melinggihkan merta untuk selanjutnya ditunas keramo desa berupa Pujawali dan pelegantungan untuk ditaruh di lahan pertanian dengan harapan hasil panen bisa melimpah. Boyo wenten tios wantah jaga mendak sarwa merta ring Penetegan Sari. Serades kemargiang Pujawali ring Penetegan Sari, indek Pujawali ring Penetegan Sari ulun nyani wantah bebek rauh ayam ke Sumalaken. Ayam datruna pina ke pemargin wali ring Pura Tabang Sari. Kala sampun puput pemargin wali ring Pura Tabang Sari pasti ke desa adat jaga ngelungsur sarwa wija bawang kesuna kacang jagung lan sani tios-tiosan. Pura Penetegan Sari awalnya pelinggih berdinding bambu dan kondisinya sudah rusak karena termakan usia. Pada tahun 2012 dibangun kembali dan langsung dilakukan karya dengan Macaru Resigana dan Melaspas. Di Pura Penetegan Sari ada 3 buah pelinggih yaitu Padmasana, pelinggih penyimpanan Ratu Ayu, Tabang Sari, dan piasan pesandakan Ida Sesunan di Empon 248 kepala keluarga di desa adat Belandingan. Yana Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pemuda jadi pelopor perubahan berkelanjutan. Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Jeruk puniki kemargiang disampun angkat ke alit naik kulit. Mentapang kalau kebaos, mepandes utawi mesangi, masih drama, antar
Tua Banjar Jakarta Selatan menghadapi Jakarta Selatan para pindah miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, dalam pembangunan Bali, peran generasi muda selalu menjadi faktor penting yang menentukan arah perubahan. Energi mereka yang penuh semangat dan inovasi menjadi modal besar untuk menghadapi tantangan zaman sekaligus menjaga kelestarian nilai budaya. Sejarah mencatat pemuda kerap menjadi aktor sekaligus pionir perubahan yang membawa manfaat besar bagi masyarakat. Energi muda yang tersalurkan secara positif mampu menjadikan mereka agen perubahan, tidak hanya di lingkungan sosial, tetapi juga dalam skala pembangunan daerah. Akademisi Hukum Profesor Idewo Gede Palguna mengatakan, dalam konteks pembangunan Bali, pemuda yang memahami persoalan daerah memiliki visi masa depan, serta mampu membayangkan arah pembangunan hingga 50-100 tahun mendatang akan menjadi aset yang sangat berharga. Berbagai inisiatif kini memperkuat keterlibatan generasi muda, mulai dari forum dialog, perumusan kebijakan, hingga aksi nyata di masyarakat. Dalam kaitan dengan pembangunan Bali, ya kalau pemuda Bali itu diarahkan secara positif, dia paham betul persoalan-persoalan Bali, dia paham betul apa mimpi yang harus dibangun oleh Bali ke depan, dia paham betul bagaimana kemudian masa depan Bali dalam 50-100 tahun ke depan, atau bahkan dalam 100 tahun ke depan itu. Maka pemuda itu akan menjadi aset yang berharga. Pertanyaan sekarang bagaimana menjadikan mereka sebagai aset yang berharga? Ya salah satu forum dialog seperti ini. Partisipasi aktif generasi muda menjadi kunci untuk mewujudkan Bali yang lebih maju tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan energi kreatif dan komitmen yang dimiliki, pemuda Bali diyakini mampu menjadi pilar utama dalam menjaga sekaligus membangun masa depan pulau ini. Yana, Bali TV. Pemirsa, generasi muda Bali tampil sebagai ujung tombak pelestarian dan sekaligus pengembangan bahasa daerah di tengah derasnya arus globalisasi. Dengan energi kreatif, mereka menghadirkan cara-cara baru yang membuat bahasa Bali tetap hidup dan relevan bagi generasi muda kini. Generasi muda kini menjadi ujung tombak dalam upaya pelestarian sekaligus pengembangan bahasa Bali. Dengan energi kreatif yang dimiliki, mereka mampu membawa bahasa Bali tetap hidup dan relevan di tengah arus perubahan zaman. Peran pemuda dianggap sangat penting karena melalui tangan mereka, bahasa ibu ini dapat diwariskan dengan lebih segar dan sesuai dengan dinamika kehidupan modern. Kreativitas generasi muda hadir dalam berbagai bentuk, baik melalui aktivitas langsung maupun di ruang digital. Transformasi ini membuka peluang besar bagi bahasa Bali untuk terus tumbuh dan bertahan lintas generasi, sehingga keberadaannya tetap terjaga hingga masa depan. Pemuda menjadi ujung tombak dalam usaha pelestarian dan termasuk juga pengembangan bahasa Bali, karena di tangan mereka ada energi kreatif atau penciptaan. Jadi kepada pemudalah sesungguhnya bahasa Bali ini kita kembangkan agar bisa terus berenang dalam arus perubahan. Kepada generasi muda juga bahasa ibu kita mesti titipkan dalam bentuk berbagai kreativitas mereka saat ini. Mulai dari aktivitas dalam bentuk yang langsung, termasuk juga dalam bentuk yang virtual atau digital. Jadi di tangan-tangan generasi muda, bahasa Bali bisa tersaji dalam bentuk yang lebih kreatif, mulai dari platform website, kemudian YouTube, dan juga platform media sosial yang lainnya. Kepada pemudalah bahasa Bali sebagai bahasa ibu mesti kita wariskan hingga di masa yang akan datang. Sebagai bahasa ibu, keberadaan bahasa daerah harus dijaga agar tetap hidup dan relevan lintas generasi. Anak muda didorong menjadi pelopor dengan menjaga eksistensi bahasa Bali, baik melalui aktivitas nyata di lingkungan sekitar, maupun dengan memanfaatkan media digital yang lebih dekat dengan keseharian mereka.
Jadi ya seperti yang kita ketahui bahwa bahasa ibu atau bahasa daerah itu kan sangat penting untuk kita lestarikan. Dan tentunya kita sebagai pemuda itu, kita sebagai pelopor untuk bisa tetap menjaga eksistensi di tengah arus globalisasi. Jika bukan kita yang melestarikan, siapa lagi, kan seperti itu. Bagi generasi muda di seluruh Bali maupun di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama untuk tetap menjaga eksistensi dari bahasa daerah kita, terutama di Bali ada bahasa Bali. Jika bukan kita, siapa lagi? Yaning nenten irage siramani. Transformasi yang dilakukan pemuda melalui ruang nyata maupun digital membuka peluang besar bagi bahasa Bali untuk terus bertahan lintas zaman. Dengan semangat kolaborasi, generasi muda diyakini mampu menjaga bahasa ibu agar tidak hilang di telan perubahan. Yana, Bali TV. Hari Suci Saraswati dimaknai untuk umat Hindu mengamalkan ilmu pengetahuan yang suci. Kami sudah kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jangan sengkodak-kodak. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ya? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih.
sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Laumai Eco. Pemirsa, perayaan Hari Suci Saraswati dan Puja Wali di Pura Adia Jaya Rawamangun dipadati umat Hindu seluruh Jabodetabek untuk mengikuti persembahyangan bersama yang dipuput oleh Ida Pandita Dharma Putra Paseban dan Ratu Istri Buruan Lor. Perayaan Hari Suci Saraswati dimaknai agar umat Hindu mengamalkan ajaran suci ilmu pengetahuan untuk selalu berbuat, berkata, dan berpikir yang baik dan benar. Ratusan umat Hindu se-Jabodetabek turut hadir memadati areal suci Pura Aditya Jaya Rawamangun untuk mengikuti persembahyangan bersama dalam rangka Hari Suci Saraswati dan Puja Wali. Upacara persembahyangan dipuput oleh Ida Pandita Dharma Putra Paseban dan Ratu Istri Buruan Lor. Salah satu ketua panitia, Ketut Agung Wijaya Kusuma, mengatakan makna Hari Suci Saraswati bagi umat Hindu adalah penghormatan terhadap Dewi Saraswati sebagai sumber ilmu pengetahuan, seni, dan kebijaksanaan. Hari ini adalah momen untuk mengenang turunnya ilmu pengetahuan suci kepada manusia dan memohon anugerah untuk menuju pencerahan. Di samping itu juga perayaan Hari Suci Saraswati dimaknai agar umat Hindu mengamalkan ajaran suci ilmu pengetahuan untuk selalu berbuat, berkata, dan berpikir yang baik dan benar. Hari ini kami menjalankan persembahyangan Saraswati, di mana ilmu pengetahuan itu menjadi dasar bagi anak-anak yang ada di Pura Aditya Jaya Rawamangun, di mana ilmu pengetahuan merupakan dasar bagi perkembangan anak-anak Pasraman Sarangsami yang ada di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Sekarang kami melihat di sini ada anak-anak Pasraman Aditya Jaya ini melakukan menggamel, dan juga mereka melakukan persembahyangan bersama, di mana kita menemukan ilmu dan juga nilai-nilai agama Hindu pada mereka dari kecil, sehingga mereka pada saat nanti besar mereka tetap memeluk agama Hindu dan meyakini bahwa Hindu adalah jawaban yang tepat bagi mereka semua. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Hari ini kita melakukan persembahyangan dalam rangka Hari Suci Saraswati. Tadi sudah selesai persembahyangannya dan dipimpin oleh Ibu Pandita Dharma Putra Paseban. Dan tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita melakukan persembahyangan dalam rangka Hari Suci Saraswati supaya kita mendapatkan pengetahuan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti di kota Jakarta ini memang kotanya sangat keras, makanya kita kehidupan di sini betul-betul harus belajar setiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki diri, bagaimana kita bisa melihat situasi di kota besar seperti DKI, sehingga kita dalam kesempatan Hari Suci Saraswati ini kita bisa betul-betul memaknai ilmu pengetahuan yang bisa diberikan oleh Ida Sang Hyang. Di sisi lain, persembahyangan juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa. Niluh Puspa mengatakan Hari Raya Suci Saraswati dengan ilmu pengetahuan umat Hindu diminta agar bijak dalam menjalankan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Saraswati, hari ini Rainan Saraswati tentu sebagai harinya turunnya ilmu pengetahuan, kita berharap bahwa seperti simbol daripada Dewi Saraswati, yaitu satu pengetahuan yang bisa mengantarkan kita pada kebijaksanaan. Semoga kita semua dianugerahkan dengan ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan kita pada kebaikan, pada kebijaksanaan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk alam semesta. Dan perayaan atau Rainan Hari Saraswati di Pura Rawamangun ini. Dari Jakarta, Wiswati Ketut Sumadiasa melaporkan.
Panitia Perayaan Hari Suci Saraswati dan Puja Wali menggelar Dharma Tula dengan narasumber Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda di Wantilan Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Salah satu ketua panitia, Iketut Agung Wijaya Kusuma, mengatakan agar umat Hindu, khususnya umat Hindu di Jakarta, dapat membuat sarana pebantenan atau sesaji yang sederhana, namun lengkap dengan tidak mengurangi makna atau arti sesungguhnya Banten tersebut. Panitia Perayaan Hari Suci Saraswati dan Puja Wali menggelar kegiatan Dharma Tula dengan narasumber Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda yang berlokasi di Wantilan Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Salah satu ketua panitia, Iketut Agung Wijaya Kusuma, mengatakan agar umat Hindu, khususnya umat Hindu di Jakarta, dapat membuat sarana pebantenan atau sesaji yang sederhana namun lengkap. Untuk Banten yang simpel namun tidak mengurangi maknanya, umat Hindu bisa menggunakan Banten Pejati karena merupakan sarana untuk kesungguhan hati dan permohonan keselamatan. Hari ini kita ada Dharma Tula dari Ida Pandita Dharma Acarya Nanda. Kita mendengarkan bahwa hari ini Banten itu bisa kita create lebih mudah, lebih simpel, asalkan tujuan filosofinya jelas dan menyasar kepada warga Jakarta yang semakin kompleks dan kita juga semakin waktunya semakin sempit. Oleh karena itu, para umat Semeton Sarang Sami yang ada di Jakarta, kita mendengarkan pintekat dari Ida Pandita bahwa kita semakin Jakarta ini semakin kompleks dan Bantennya semakin bisa diringkas. Ya. Tidak mengurangi maknanya sama sekali. Dari pebantenan itu sendiri ya. Dalam rangka Piodalan Hari Raya Saraswati dan juga Piodalan Jawa. Ketut Agung Wijaya Kusuma menambahkan, yang terpenting dalam membuat dan mempersembahkan Banten adalah niat yang tulus ikhlas. Dengan niat tersebut, Banten sederhana pun dapat dipahami maknanya secara mendalam. Dari Jakarta, Julius Soeharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Rusdi Mapasesu telah resmi ditetapkan menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang kini menggantikan Ahmad Sahroni. Hal tersebut dilakukan di ruang Komisi 3 DPR RI yang langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang... Hal tersebut dilakukan di ruang Komisi 3 DPR RI yang langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi Dasko mengatakan Rusdi Mapasesu telah resmi ditetapkan menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang kini menggantikan posisi sebelumnya oleh Ahmad Sahroni. Dasko kemudian meminta persetujuan kepada peserta rapat, lalu para peserta rapat kemudian menyepakati Rusdi menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Jam 10 nanti kita nomor F Nasdem 758 tanggal 29 Agustus 2025. Perihal penyampaian pergantian nama anggota Komisi 1 dan 3. Maka pimpinan Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem mengalami perubahan yang semula. Saudara Dr. Haji Ahmad Sahroni, SE MIKOM A 381 digantikan Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A 424. Oleh karena itu, dalam rapat Komisi 3 DPR RI hari ini, Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A 424 akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Saudara Dr. Haji Ahmad Sahroni SE MIKOM A 381. Untuk itu kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI apakah Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A 424 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setuju? Terima kasih. Sebelumnya, fraksi Partai Nasdem mengganti anggota DPR RI Ahmad Sahroni dari posisi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Sahroni tak lagi menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Surat penggantian Sahroni tersebut bernomor fraksi Nasdem
758-DPR RI-8-2025. Dari Jakarta, Julius Paharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan fenomena gerhana dalam catatan prasasti Bali kuno dari kosmik hingga regulasi kerajaan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bang ni? Mina. Okey, terus. Woi, darah! Mi burung darah ayam bawa. Mejok, meja ni. Nyak no. Mi burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mi burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mi burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mi legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mi burung darah. Jangan sengkodak-kodak. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga endek, starter ajak, mok satang, jaga kita, jaga bali ni. Fenomena gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, sejak dahulu kala dipandang masyarakat Bali sebagai peristiwa kosmik yang syarat makna. Tidak hanya dipahami secara lisan, pengetahuan tentang gerhana juga tercatat resmi dalam sumber sejarah primer berupa prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Bali Dwipa. Sejumlah prasasti kuno mencatat adanya perhatian khusus terhadap gerhana, antara lain prasasti Landeh, prasasti Campetan 1149 Masehi, prasasti Subayo 1155 Masehi, prasasti Mantreng A 1177 Masehi, prasasti Peguyangan, prasasti Jagoraga, prasasti Buahan E 1181 Masehi, serta prasasti Bulian A 1181 Masehi. Catatan tersebut menegaskan bahwa gerhana tidak dipandang sebagai fenomena biasa, melainkan masa waktu kritis yang bahkan membutuhkan regulasi resmi dari kerajaan. Prasasti Bali Dwipa pada masa itu berfungsi sebagai regulasi lokal sebuah desa yang dalam konteks sekarang bisa disamakan dengan peraturan daerah atau perda. Fakta bahwa gerhana diatur dalam prasasti resmi menunjukkan betapa pentingnya fenomena kosmik ini bagi masyarakat dalam prasasti. Istilah yang digunakan untuk menyebut gerhana adalah Chandra Ditya Graha, gabungan dari Chandra Gerhana atau gerhana bulan dan Raditya Gerhana atau gerhana matahari. Adanya istilah khusus ini mencerminkan bahwa pengetahuan astronomi orang Bali telah berkembang jauh dan melembaga dalam sistem pemerintahan, keagamaan, dan budaya. Kerajaan Bali Dwipa pada masanya juga dikenal memiliki banyak pusat pendidikan yang disponsori kerajaan dan tersebar di berbagai wilayah.
Hal ini memungkinkan berkembangnya pengetahuan astronomi, termasuk pemahaman tentang gerhana yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan aturan dan tata kehidupan masyarakat. Lebih dari sekedar fenomena astronomi, gerhana diyakini berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan kerajaan. Oleh karena itu, aturan resmi kerajaan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat gerhana terjadi. Pengetahuan mendalam ini menjadi bukti bahwa sejak masa lampau, masyarakat Bali sudah mampu menempatkan fenomena alam sebagai bagian penting dalam sistem kosmologi mereka, sekaligus mengaitkannya dengan aspek sosial, spiritual, dan politik pemerintahan. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.